Salam pagi adik-adik, bertemu lagi dengan saya Kak Okta pada ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna 24 Oktober 2021. Untuk pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Keluaran 15 ayat 22 sampai dengan 27 dan untuk pembacaan Mazmur balasan terambil dari Mazmur 77 ayat 12 sampai 16. Pemberitaan firman Tuhan akan dibagi untuk kelas EK-nya akan dipimpin oleh Kak Tasya, sedangkan untuk kelas Dwi akan dipimpin oleh Kak Mei. Mari adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, Kakak undang bangkit berdiri untuk mengambil saat teduh sejenak. Ya, saat teduh selesai. Mari kita menghadap Tuhan dan bernyanyi Kidung Jemaat 18 ayat 1 dan 2. Dalam posisi masih berdiri, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami, di mana kami bisa berkumpul untuk beribadah pada ibadah Persekutuan Taruna kali ini Tuhan. Kiranya Engkau pakai kami semua Tuhan, baik dari kakak yang akan membawakan firman-Mu dan adik-adik, kiranya kami semua dapat bekerja dengan baik pada hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, masih dalam tetap posisi berdiri, kita akan membacakan Mazmur balasan yang terambil dari Mazmur 77 ayat 12 sampai dengan 16, di mana untuk ayat yang menjorok ke dalam adik-adik membacakan, sedangkan ayat yang tercetak di keluar kakak yang membacakan. Mazmur 77 ayat 12 sampai dengan 16. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Dengan lengan-Mu Engkau telah menebus umat-Mu. Baik adik-adik, untuk menyambut firman Tuhan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 389 ayat 1 dan 2, tapi sebelumnya kakak persilakan adik-adik untuk duduk terlebih dahulu. Adik-adik, kakak undang bangkit berdiri, kita akan membacakan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Keluaran 15 ayat 22 sampai dengan 27.
yang berbunyi, di Mara dan di Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah dan yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Baik adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, di mana nanti kelas Eka akan dipimpin oleh Kak Tasya dan kelas Dwi dipimpin oleh Kak Mei. Pagi adik-adik. Adik-adik, bacaan kita pada pagi hari ini seperti yang tadi telah dibacakan adalah dari Keluaran, pasal yang ke-15, ayatnya ke-22 hingga ayatnya ke-27. Nah, judul firman Tuhan yang mau kita pelajari hari ini diberikan judul Jadilah Umat yang Percaya. Adik-adik, sebelum kita masuk lebih jauh dalam firman Tuhan, ada beberapa gambar yang Kak Merel mau perlihatkan untuk kita bersama. Ketika kita menuju satu tujuan, entah kita mau ke sekolah, entah kita mau ke liburan gitu ya, mau ke satu lokasi, kira-kira adik-adik, kalau adik-adik menemui jalan yang ini, melewati jalan ini, bagaimana perasaan adik-adik? Tentunya senang ya adik-adik, jalannya luas, sepi, mulus, enak kita kalau di jalan, baik naik motor atau naik mobil. Nah, terus gimana dong sebaliknya kalau kita menemui jalan yang seperti ini? Ada banyak polisi tidurnya atau ada banyak lubangnya, jalanan yang rusak. Tentunya kita nggak enak ya, nggak suka ya lewat jalan yang seperti ini. Pasti kita akan lebih memilih jalan yang seperti ini, jalan yang lurus, bebas hambatan, yang luas, yang lancar. Supaya kita bisa tiba di tempat tujuan kita juga dengan hati yang masih penuh sukacita. Ketimbang kita lewat jalan yang seperti ini, banyak polisi tidurnya, jalan yang rusak, naik mobil pun, naik motor pun, kita udah nggak nyaman di perjalanan kita. Ini menggambarkan dua kondisi yang sangat bertolak belakang ya adik-adik ya. Gambar berikutnya yang kami mau tampilkan, kira-kira adik-adik itu pernah nggak yang namanya naik gunung atau mendaki gunung saat sebelum COVID ada? Pernah nggak adik-adik? Kira-kira seperti apa sih naik gunung itu? Susah nggak sih? Sulit nggak sih menurut adik-adik? Ini gambar mendaki gunung adik-adik. Kita bisa lihat, wow, ini sepertinya sudah ada di ketinggian tertentu ini adik-adik ya. Lihat, sudah ada awan loh di sebelahnya. Kok kita lihat di sini? Sepertinya sulit ya adik-adik ya. Susah ya mendaki gunung ini. Bahkan kakak-kakak yang digambar, om tante yang digambar nih pakai tongkat nih untuk membantu mereka berjalan, menanjak, mendaki. Naik tangga aja udah resek gitu kan ya, udah kesel kalau tangganya kebanyakan. Ini naik gunung lagi. Bahkan di sini gunungnya botak nih, nggak ada sesuatu yang bisa kita pakai untuk kita tumpu. Makanya pada bawah tongkat. Ini di atas malah ada yang modelnya kayak mau merayap lagi gitu ya. Gambar yang di bawah ini mendaki gunung lewat hutan-hutan ya. Ada pepohonan, ada semak-semak, bahkan ada batu maupun tunggul-tunggul pohon yang telah tumbang. Seperti itu ya adik-adik. Dan mereka tidak pakai tongkat kayak orang-orang yang di atas, tapi mereka bertumpu pada batu-batu yang ada di sini. Mereka menopang diri mereka untuk bisa naik mendaki itu lewat batu-batu atau pohon yang ada di situ. Ternyata sulit ya adik-adik ya, untuk mendaki gunung itu.
Apa sih sebenarnya yang mereka cari? Kakak-kakak ini, om-om ini yang apa sih yang mereka cari dengan mendaki gunung? Ternyata adik-adik, tuh, keren ya adik-adik ya. Sunrise-nya, matahari terbit, wow, pemandangannya indah banget dari atas puncak gunung adik-adik. Rupanya mereka bersusah-susah ya, berjuang untuk naik gunung untuk mencari pemandangan yang seperti ini adik-adik. Untuk mencari keindahan yang seperti ini adik-adik. Wow banget kan ya? Kira-kira adik-adik mau nggak nyoba seperti ini? Kalau Kak Mei, nanti dulu deh ya. Kayaknya ngeliatin nanjaknya lumayan ya. Lalu apa sih sebenarnya kaitan antara gambar-gambar yang tadi kami tampilkan dengan firman Tuhan yang mau kita bahas hari ini adik-adik? Adik-adik, ketika kita berbicara soal Keluaran pasal 15, itu masih menceritakan tentang bagaimana keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir menuju ke Kanaan. Nah, lihat ya. Ini adalah topik kita hari ini ya, di Mara. Tapi kalau kita mau lihat cermati bacaan, kita dari Mesir, ini kan menyeberang nih, Laut Teberau, kemudian ke Padang Belantara Syur dulu, baru ke Mara. Padahal Kanaan tuh ada di sini loh adik-adik. Ya ampun, ngapain sih nggak langsung aja tembak lurus begini? Kenapa harus naik sini, turun lagi ke sini? Adik-adik, panjang ya perjalanan mereka. Nah, ternyata adik-adik, ketika mereka menyeberang Laut Teberau, kalau adik-adik ingat, bagaimana mereka melepaskan diri gitu ya, keluar dari tanah Mesir, mereka dikejar oleh tentara-tentara tentara-tentara dari orang Mesir, tentara Firaun, mengejar mereka, dan mereka diselamatkan oleh Tuhan melalui Laut Teberau. Mereka yang tadinya sudah patah arang, aduh, di belakang tentara, di depan Laut Teberau. Udah nggak ada jalan nih, tapi ternyata Tuhan tolong mereka. Laut Teberau terbelah menjadi dua, dasar laut tanah yang kering itu mereka boleh lewati untuk menyeberang, dan ketika mereka sampai di seberang Laut Teberau, Tuhan satukan kembali air laut itu dan menghanyutkan prajurit-prajurit Mesir yang mengejar mereka. Setelah itu adik-adik mereka bersuka cita adik-adik. Mereka menari, mereka memuji Tuhan. Itu ya, kalau kita baca di ayat yang ke-15. Bagaimana nyanyian Musa dan bangsa Israel. Lalu kita masuk di ayat 22-27, pasal yang ke-15 adik-adik. Setelah mereka lepas, setelah mereka selesai dari Laut Teberau, mereka diajak sama Musa, di ayat yang kedua dikatakan bahwa ayo kita berjalan melalui padang gurun Syur. Dan ternyata adik-adik, kalau kita bicara soal padang gurun Syur, padang gurun, pastinya apa? Kalau image kita bicara soal padang gurun, kering, gersang, panas. Terus, mereka berjalan 3 hari lagi lamanya adik-adik, dan dikatakan di ayat 22, 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air adik-adik. 3 hari loh. Gimana perasaan adik-adik sehari atau 2 jam aja beraktivitas tanpa minum? Pastinya kita merasa, aduh tenggorokan kering, sakit, untuk nelen, aduh dahaga, pengen minum gitu kan. Ini umat Israel 3 hari loh adik-adik. Kebayang ya, 3 hari lamanya. Nih, kalau kita lihat umat Israel yang berjalan itu ada orang tua, ada yang masih muda, ada yang anak-anak, bahkan ada bayi juga, ya. Lalu adik-adik dikatakan di ayat 23 mereka sampai ke Mara. 3 hari mereka jalan tanpa air, kita 1 hari aja nggak betah ya kalau nggak minum adik-adik sama sekali, apalagi ini mereka berjalan di padang gurun 3 hari. Anak-anak mungkin udah teriak-teriak, udah nangis-nangis, dan bikin orang tua itu sudah mulai kesel juga gitu. Aduh, gimana sih 3 hari jalan gak ada air? Di ayat 23 dibilang mereka sampai nih di Mara, adik-adik. Seneng lah mereka. Yeay, hore, dapat air. Ada sumber air adik-adik. Langsung mereka lari ke sumber air itu, dan mereka mencoba mencicipi air tersebut. Tapi adik-adik,
Lihat nih, mukanya mereka terbalik banget nih. Ya ampun, ini mukanya senang, bahagia gitu ya. Tiba-tiba di sini pahit banget mukanya mereka. Cemberut gitu ya. Kenapa? Ya, ternyata adik-adik, airnya itu pahit dan tidak dapat dikonsumsi. Dan hal itu membuat mereka bersungut-sungut. Musa, ngapain sih kau ngajak kita keluar dari Mesir? Kita udah jalan 3 hari tanpa air, kita dapat air nggak bisa dikonsumsi lagi. Mereka ngomel, mereka bersungut-sungut, bahkan mereka berteriak katanya di ayat 24. Apa yang mau kami minum ini Musa? Adik-adik, ketika Musa mendengarkan sungut-sungut mereka, komplain mereka, Musa tidak lantas, udah tenang, ada gua, nanti gue cari solusinya. Atau mungkin Musa ikut bersungut-sungut juga seperti umat Israel. Enggak, adik-adik. Apa yang dilakukan Musa? Ayat 25 Musa bilang, Musa berseru-seru kepada Tuhan, dia berteriak, dia berseru-seru Tuhan, tolong tunjukkan solusinya. Dia mencari Tuhan, adik-adik. Dan dikatakan bahwa Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu, dan kayu itu dilemparkan Musa ke dalam air. Ya, ini ya. Wajah mereka udah balik lagi ya, ceria ya adik-adik. Mereka udah bahagia. Karena mereka bisa menikmati minuman, menikmati minum. Ya, adik-adik kebayang dong 3 hari yang lalu, ya mereka baru bersuka cita, menari, loncat-loncat, puji Tuhan. 3 hari berikutnya karena mereka udah jalan selama 3 hari di padang gurun Syur tanpa minum, ketemu sumber air, nggak bisa dikonsumsi, mereka bersungut-sungut, ngomel-ngomel, komplain. Dan sekarang mereka gembira lagi adik-adik. Dikatakan di ayat 25, B, di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Apa yang dikatakan Tuhan adik-adik? Ada di layar kita. Di ayat yang ke-26 dikatakan, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Tuhan mau bilang, dengar suaraku, lakukan apa yang kukatakan. Pasang telingamu kepada perintah-perintahku dan tetap ikuti ketetapanku. Aku akan menyertai engkau. Aku akan menuntun engkau. Karena aku, Tuhan, yang memanggil engkau. Ya. Lalu setelah dari sini mereka dihantar Tuhan menuju Elim. Ada 12 mata air, 70 pohon korma. Adik-adik bayangin. 3 hari lamanya mereka berjalan dalam kering, haus, dahaga yang luar biasa, ketemu sumber air, nggak bisa diminum, mereka akhirnya sampai di Elim dengan mata air yang berlimpah, pohon korma yang berlimpah yang bisa mereka nikmati. Apa yang mau Alkitab sampaikan? Firman Tuhan mau sampaikan melalui kisah di Mara dan Elim ini adik-adik. Apa yang mau firman Tuhan sampaikan? Yang pertama adik-adik, bahwa Tuhan yang mengutus dan memanggil umat, maka dia juga yang akan menyertai serta memelihara umatnya. Kita sudah lihat umat Israel, begitu keluar dari tanah Mesir, bagaimana tiang api, bagaimana tiang awan menuntun mereka, menjaga mereka. Bagaimana Tuhan membelah melalui hambanya Musa ya, yang memimpin mereka, Tuhan membelah laut Teberau, supaya mereka bisa menyeberang. Bagaimana Tuhan menyertai mereka sampai di Mara, bagaimana sampai di Elim bacaan kita hari ini. Adik-adik ketika Tuhan memanggil dan memilih, mengutus, maka Tuhan akan menyertai dan memelihara umatnya. Yang kedua, ketika di padang Syur tidak ada air, itu menggambarkan bahwa dalam proses kehidupan bangsa Mesir saat itu, ada tantangan, ada ujian yang harus dilalui oleh umat. Dan respon umat saat itu adalah bersungut-sungut. Firman Tuhan mau menyatakan jangan seperti itu. Menghadapi tantangan atau ujian, jangan dengan sungut-sungut. Ya, kenapa? Karena di firman Tuhan ya, melalui pujian di Nyanyian Kidung Baru nomor 170, dia menuliskan,
Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Dan seterusnya adik-adik. Adik-adik, jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mau dikatakan apa adik-adik? Bahwa jalan hidup itu tidak selalu ceria, tidak selalu berkabut. Tetapi pada saat kabut sekalipun, kasih Tuhan selalu nyata pada waktunya. Walaupun mereka dihantarkan di padang gurun Syur 3 hari lamanya tanpa minum, mereka diarahkan sampai ke Mara. Sumber air tidak bisa diminum pun Tuhan arahkan. Tuhan arahkan Musa untuk melemparkan rantingnya, kayu, sepotong kayu, dan mereka bisa menikmati itu. Mereka dihantarkan sampai di Elim. Kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat bagi umat saat itu. Kenapa? Karena Tuhan kita Yesus Kristus Sang Gembala Agung mengundang setiap orang yang berbeban berat, letih, lesu untuk datang kepadanya, untuk percaya kepadanya bahwa kekuatan dan penghiburan akan senantiasa diberikan Tuhan dalam kita menjalani hidup ini. Tadi ya, sama seperti poin 1 ya, Tuhan yang mengutus dan memanggil, Tuhan akan menyertai dan memelihara umat yang Dia panggil. Di sini diperkuat lagi Yesus Kristus, "Hai, marilah kepadaku kalian yang berbeban berat, letih, lesu." Karena Tuhan yang akan memampukan kita, Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan penghiburan bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Entah seperti gunung yang tadi, ada nanjak, ada kesulitan untuk mencapai puncaknya, atau seperti jalan yang bergelombang, yang berpolisi tidur, maupun yang berlubang-lubang, yang rusak. Tuhan akan hantar kita sampai di tujuan kita. Ya. Lalu, terkait dengan firman Tuhan ini, bagaimana dengan kehidupan kita zaman now? Kehidupan itu bagaikan tuts piano, adik-adik, kami bisa bilang. Piano ada tuts warna hitam, warna putih. Tuts warna putih biasanya digambarkan sebagai satu hal yang gembira, senang, sukacita. Sedangkan warna hitam digambarkan sebagai kedukaan, kesedihan, ya, kegelapan. Tapi lihat, ketika dua tuts hitam dan putih ini dimainkan, menjadi satu rangkaian melodi yang indah untuk kita dengar. Untuk kita bisa menyanyikan, mengiringi kita dalam puji-pujian, menghantar kita dalam tidur, bahkan menghibur hati kita ketika kita sedang gundah gulana sedih. Kehidupan itu bagaikan tuts piano, maksudnya apa? Bahwa tidak hanya ada duka, ada suka juga. Tidak hanya ada suka, duka juga. Ada kondisi-kondisi yang nyaman, tidak nyaman. Kita nggak bisa berpandangan, berfantasi bahwa kehidupan kita akan selalu damai, kehidupan kita akan selalu nyaman. Nggak bisa, adik-adik. Karena akan selalu ada tantangan dalam kehidupan kita. Lalu dikatakan bahwa kita ini manusia yang rentan, rapuh, dan lemah. Umat Israel menunjukkan itu kepada kita, dan kita pun kecenderungannya seperti ini. Kita ini manusia yang rentan, rapuh, dan lemah, dan seringkali tidak tahan terhadap penderitaan atau tantangan yang akan menghadang hidup kita, yang datang menghampiri kita. Lalu bagaimana respon kita terhadap penderitaan ini? Dengan hidup kita yang rentan, rapuh, dan lemah, jangan kita responnya seperti umat Israel di cerita ini yang bersungut-sungut, baru kemarin senang memuji Tuhan, sekarang sudah ngomel-ngomel, komplain, bersungut-sungut. Kalau kita mau lihat proses kehidupan umat Israel dari keluar Mesir sampai ke Kanaan, bukan hanya kejadian di Mara ini aja adik-adik. Banyak dan sering. Bersukacita memuji Tuhan, bersungut-sungut. Bersukacita, bersungut-sungut. Jangan kita diarahkan seperti itu. Tetapi kita harus senantiasa menyerahkan diri kepada Tuhan dan tetap percaya. Bagaimana kita boleh senantiasa bertekun dalam doa dan selalu menaikkan syukur hati kita. Supaya apa adik-adik? Tadi ya, Tuhan Yesus bilang, "Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu berbeban berat."
Aku akan memberikan kelegaan kepadamu, kekuatan, kemampuan untuk kamu melewati tantangan, supaya kita tidak lagi menjadi manusia yang rentan, rapuh, dan lemah, tapi menjadi manusia yang kuat. Dan kita bisa dipakai Tuhan menjadi alat di tangannya. Lalu apalagi yang bisa kita pelajari melalui firman Tuhan hari ini dalam kehidupan kita? Kita lihat teladan Musa di dalamnya. Bagaimana Musa ketika mendengarkan sungut-sungut dari bangsa Israel, Musa tidak lantas ikut bersungut-sungut. Atau Musa tidak lantas, ya, ini ada gua di sini, tenang aja. Enggak. Musa tidak menempatkan dirinya sebagai solusi, menonjolkan dirinya, enggak adik-adik, tapi dia mencari Tuhan, dia tetap percaya, taat, dan mengandalkan Tuhan. Sehingga solusi itu dikeluarkan. Tuhan tampilkan solusi melalui sepotong kayu. Untuk apa adik-adik? Kita harus senantiasa menyerahkan diri dan tetap percaya, seperti yang sudah ditunjukkan oleh teladan Musa ini, supaya kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Melalui apa? Bagaimana kita menyatakan kesediaan diri kita menjadi rekan kerja Tuhan dan duta Kristus, menjadi pribadi yang bersahabat, menolong, menghibur, mendamaikan sesama dalam suka maupun duka adik-adik. Terkadang kita seperti umat Israel ya, kecenderungan kita adalah saat senang, saat suka, saat bahagia, ya kita mengucap syukur, menyanyi. Tetapi ketika kita dalam kedukaan, ketika kita dalam hal-hal yang sulit, mengalami tantangan, mulai deh bersungut-sungut. Kita diingatkan, jangan seperti itu. Supaya ketika kita boleh memberi diri, menyerahkan diri, dan tetap percaya mengandalkan Tuhan, kita menjadi manusia yang tidak rentan lagi, kita menjadi manusia yang kuat, kita menjadi alat untuk menjadi berkat bagi sesama kita, bagi orang-orang di sekeliling kita. Ada salah satu quote berbunyi bahwa, "Don't quit. God is about to do something big in your life. Don't give up. God heard your prayer." Ini yang seringkali ketika terjadi kita menemukan tantangan atau masalah adik-adik. Seringkali kita mau lari, kita mau keluar dari masalah itu. Tapi quote ini menyatakan, jangan keluar, jangan lari. Tuhan itu sedang membuat sesuatu yang besar dalam hidupmu. Jangan menyerah. Tuhan mendengarkan doamu. Mau dikatakan bahwa ketika mendapat masalah, ketemu sama tantangan, itu lagi proses, adik-adik kita lagi diproses, lagi dikuatkan oleh Tuhan. Jangan menyerah, karena ini, katanya apa nih? God is about to do something big in your life. Tuhan sedang membuat sesuatu yang besar dalam hidupmu. Jangan menyerah. Lalu dalam Filipi 4 ayat 6-7 menyatakan bahwa janganlah kamu, sebentar kami buka, Filipi 4 ayat 6-7 ya. Do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition, with thanksgiving present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your minds in Christ Jesus. Mau dikatakan bahwa apa adik-adik? Janganlah kamu khawatir. Ketika ada sesuatu yang melanda kamu, jangan kamu khawatir, tetapi dalam setiap situasi, nyatakan ya dalam segala hal keinginanmu. Ya, nyatakan segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan syukur. Ya, permohonan dengan ucapan syukur kepada Tuhan, sehingga Tuhan yang akan melegakan hatimu, memberikan solusi. Tuhan yang akan memberikan kedamaian bagi kita. Apa yang mau digambarkan di sini adik-adik? Melalui proses umat Israel, kemudian quotes ini mau menggambarkan bahwa iman anak Tuhan tumbuh karena proses kehidupannya. Iman anak Tuhan tidak tumbuh seperti kita datang ke mesin ATM, kita masukin kartu, cetak, pencet sana, pencet sini, terus duit keluar. Nggak ekspres adik-adik. Iman itu tumbuh dari proses yang kita alami.
Dan proses yang kita alami tidak hanya yang senang-senang saja, atau seperti tadi jalan yang lurus, mulus, nggak ada adik-adik. Proses kehidupan kita melalui tantangan, melalui perjuangan, melalui usaha yang tidak henti-hentinya adik-adik, dan melalui proses kehidupan yang penuh dengan usaha dan perjuangan itu, iman kita bertumbuh kepada Tuhan. Ya adik-adik, kita lihat salah satu contoh. Adik-adik pernah lihat orang ini? Dia bernama Nick Fujiki. Adik-adik lihat apa yang dia tuliskan di sini. No arms, no legs, no worries. Adik-adik, dia nggak punya tangan. Dia nggak punya kaki. Tapi dia bilang apa? Tanpa tangan, tanpa kaki, nggak khawatir gua mah. Do you think you have hope? I'm down here and I have no arms and no legs. It should be impossible for me to get up, but it's not. If I fail, I try again and again and again. The point is how you finish it. Dia bilang, apakah kamu punya harapan? Apakah kamu pikir kamu punya harapan? Saya di sini jatuh, dan saya tidak punya tangan, tidak punya kaki. Harusnya itu mustahil untuk saya bisa bangkit. Tapi tidak. Karena ketika saya rasa gagal, ya, ketika saya jatuh, saya coba lagi, dan lagi. Intinya, yang terpenting adalah bagaimana kamu menyelesaikannya. Adik-adik, Nick Fujiki ini menjadi seorang motivator yang luar biasa. Ya, dia mendunia, dia memberi motivasi kepada semua range umur, semua ruang lingkup, baik yang di sekolah, pekerja-pekerja. Kebayang ya adik-adik bagaimana kehidupan dia, bagaimana dia penerimaannya terhadap fisik yang dia punya. Berikutnya dia bilang, I know for certain that God doesn't make mistakes, but He does make miracles. I am one, you are two. Adik-adik, dalam keterbatasan yang dimiliki oleh Nick Vujicic, dia tidak lantas menghujat Allah, mendebat Allah, tetapi dia bilang, saya tahu dengan pasti, Tuhan tidak pernah membuat kesalahan, tetapi Tuhan membuat keajaiban. Saya salah satunya, dan kamu juga. Adik-adik, ketika kita melihat seseorang seperti Nick Vujicic ini menyatakan bahwa dia adalah miracle, dia adalah keajaiban Tuhan, mujizat. Apalagi kita yang tidak punya keterbatasan seperti dia. No matter who you are, no matter what you are going through, God knows it. He is with you. He is going to pull you through. Gak peduli siapa kamu, gak peduli apa yang kamu lewati, Tuhan tahu itu. Dia bersamamu dan dia akan menarikmu melalui masalah itu. Dia akan menolongmu untuk melalui masalah itu. If I fail, I try again and again and again. If you fail, are you going to try again? Dia bilang, kalau saya jatuh, kalau saya gagal, saya coba lagi. Lagi. Kamu bagaimana? Maukah kamu mencoba lagi? Jiwa kita itu bisa menghandle, bisa mengatasi lebih buruk daripada yang kita pikirkan. Itu adalah masalahnya bagaimana kita akan menyelesaikan. Apakah kita akan menyelesaikannya dengan baik, dengan kuat? Tentunya, dia katakan tadi ya, God knows it, He is with you, He is going to pull you through. Tuhan bersama dengan kita tentunya. Dan adik-adik lihat ketika dia berdamai dengan kondisinya, dia menerima kondisinya, dia bersyukur dengan apa yang Tuhan jadikan dia sebagai satu keajaiban, dia memotivasi banyak orang. Adik-adik lihat kehidupannya. Keluarganya begitu bahagia. Dengan seorang istri yang cantik, 4 orang anak, adik-adik bayangkan. Suatu sukacita tersendiri tentunya bagi dia. Dan itu memotivasi kita adik-adik. Satu ayat Alkitab dari Kolose pasal 3 ayat 23 yang selalu
terngiang-ngiang, yang selalu miss-ingat. Whatever you do, work at it with all your heart, as though you were working for the Lord and not for people. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terkadang dalam kehidupan kita, adik-adik, ketika kita mendapat satu tantangan, satu hambatan, satu pergumulan, kita mulai terlena dengan itu, terpesona dengan itu, sehingga kita lupa bahwa kita masih ada sampai saat ini adalah karena Tuhan masih menjaga kita. Adalah karena Tuhan masih menyertai kita. Bahkan saat ini, ketika pandemi COVID ini boleh melanda kita, adik-adik, Tuhan tetap menyertai kita. Dan apapun yang kita perbuat, mungkin adik-adik, kalau dikatakan tadi, hidup itu penuh dengan suka dan duka. Dinamika yang membentuk proses kehidupan, yang membentuk kita menjadi manusia yang utuh, yang kuat, yang beriman teguh. Saat pandemi COVID melanda, kita semua dikagetkan dengan hal yang harus kita pelajari. Kita yang tadinya bisa bersosialisasi dengan orang-orang, bisa sekolah, bisa bermain dengan teman-teman kita harus siap tinggal di rumah, di depan laptop, di depan handphone, untuk belajar, bergereja, bekerja. Perubahan yang tentunya tidak membuat kita nyaman, adik-adik. Perubahan yang menantang kita untuk bertumbuh, perubahan yang menantang kita untuk belajar lebih. Tetapi kita mau yakin dan percaya bahwa sebagaimana Tuhan mengutus, memanggil kita, Tuhan yang akan menyertai kita. Dan kita imani bahwa apapun yang kita perbuat dalam kehidupan kita mau perbuat itu dengan segenap hati untuk Tuhan. Bukan kita pandang manusia siapa yang ada di depan kita. Sama seperti Musa, dia tidak lantas bersungut-sungut, tetapi dia mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan. Mari adik-adik, apapun juga yang adik-adik mau perbuat, serahkan itu kepada Tuhan. Perbuatlah itu dengan segenap hati adik-adik, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Walaupun saat ini kita masih hidup di dunia ini, tetap hidup di dalam proses yang Tuhan izinkan, baik dan buruk, ya. Tantangan apapun yang kita hadapi, kita mau berkaca dari seorang Nick Fujikik tadi. Jikalau dia di dalam keterbatasannya dia bisa mengatasi semua itu, maka kita juga mau yakin dan percaya bahwa kita pasti akan dituntun, dipimpin, disertai Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh menjalani kehidupan ini dengan penuh ucapan syukur, dengan tetap percaya, dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Silakan bersaat teduh sejenak adik-adik. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Layan tadi. Kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat 406 ayatnya yang pertama. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan dibawakan oleh Kak Tasya. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan hormat kami haturkan kehadirat-Mu Bapa. Kami mengucap syukur untuk keadaan pada pagi hari ini. Kami boleh bangun, kami boleh menerima berkat-Mu, nafas kehidupan, sehingga Bapa kami boleh berada di tengah-tengah ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna, meskipun masih dalam kondisi
ibadah virtual ini, tapi biarlah tidak menyurutkan semangat kami, kerinduan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Kak Meryl dan Kak Tasya pada pagi hari ini Bapa. Biarlah melalui bangsa Israel kami belajar bahwa kehidupan kami ini tidak selalu berada pada posisi yang senang-senang saja menurut kami, tapi akan ada waktunya di mana kami harus menjalani segala tantangan, segala ujian untuk membentuk kami baik secara jasmani maupun iman agar menjadi pribadi yang lebih dewasa, pribadi yang bertumbuh dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Tapi satu yang kami harus ingat Bapa, bahwa setiap langkah kehidupan kami yakin dan percaya Tuhan yang tuntun kami. Kami mau berdoa untuk adik-adik klien kami dalam setiap aktivitas mereka, baik dalam pendidikan mereka yang saat ini sebagian besar mungkin sudah secara bergantian untuk melakukan proses pembelajaran tatap muka. Tuhan, berkatilah adik-adik kami agar mereka bisa fokus belajar, mereka bisa meraih nilai yang terbaik, sehingga mereka boleh berprestasi, mereka boleh menjadi kebanggaan bagi keluarga mereka, terlebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Berkati juga adik-adik klien kami dalam setiap aktivitasnya. Tuhan berkati dalam kehidupan sosialnya, Tuhan berkati dalam pelayanan adik-adik kami, biarlah mereka boleh tumbuh menjadi anak-anak yang taat dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati juga orang tua dari adik-adik klien kami dalam setiap usaha, kerja, dan karyanya. Tuhan, memang saat ini kami masih dilanda pandemi COVID-19, namun kondisi yang berangsur-angsur pulih biarlah boleh juga menjadi kabar baik, menjadi angin segar bagi orang tua adik-adik klien kami, sehingga mereka boleh terus berkarya, terus berusaha, terus bekerja dengan segala kemampuan mereka. Berkatilah orang tua dari adik-adik klien kami dalam setiap langkah kehidupan mereka, jauhkan mereka dari sakit penyakit dan mara bahaya. Berkati juga pelayanan persekutuan teruna ini Tuhan, dalam setiap program kerja yang sedang terlaksana ataupun yang sedang kami rancang untuk dilaksanakan di bulan-bulan berikutnya. Biarlah kami selaku pelayan dan juga adik klien, kami boleh bersama-sama, boleh bersehati, bersekutu, memikirkan yang terbaik untuk program kerja ini, sehingga ketika dilaksanakan ini bukan untuk hebat dan kuat kami, tapi untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Biarlah melalui keberadaan kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi garam dan terang dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah segala yang kami rencanakan, Tuhan boleh mampukan kami, sehingga kami pelayan dan adik-adik klien boleh mengandalkan Engkau. Kami juga mau berdoa jikalau ada adik-adik klien dan kakak-kakak klien yang dalam kondisi kelemahan tubuh, Tuhan jamah, Tuhan angkat penyakitnya, biarlah melalui obat-obatan, makanan, minuman, adik-adik klien dan kakak-kakak klien boleh sembuh, boleh pulih, dan boleh beraktivitas seperti sedia kala. Jika ada adik klien dan kakak klien juga yang sedang merasakan sukacita karena pertambahan umur dari Tuhan, biarlah mereka boleh menikmati tahun yang baru yang Tuhan berikan. Biarlah kakak klien dan adik klien yang bersukacita ini juga boleh merasakan pertumbuhan iman dan jasmani dalam Tuhan saja.
dan semakin hari semakin boleh diberkati. Terima kasih Tuhan yang baik. Inilah doa yang jauh dari kata sempurna yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, kita akan memberikan persembahan dengan bernyanyi Kidung Jemaat 450 ayat 1 dan 3. Undang bangkit berdiri untuk kita membawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami sepanjang 1 minggu ini Tuhan, di mana kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman yang telah disampaikan oleh kakak-kakak tadi dapat menjadi berkat buat kami. Kami juga telah memberikan persembahan Tuhan, kiranya apa yang kami berikan dapat bertujuan baik untuk memperlebar kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya kepada-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita tiba dalam pengutusan. Kita akan bernyanyi Kidung Jemaat 408 ayat 1 dan 2.
berkat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Baik adik-adik, untuk warta hari Minggu ini, adik-adik dapat mendengarkan SBTH Voice yang di-share melalui Anchor di rating masing-masing. Terima kasih, ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.